Bab 3391, Hancurkan di ujung jari. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Kaisar Iblis tahu bahwa dia adalah keturunan ras iblis, dan memutuskan untuk membantunya. Dengan Kaisar Iblis sebagai dukungannya, hati asli Kaisar Iblis kuno yang putus asa segera pulih, penuh percaya diri. Fang Yu memang sangat kuat, di luar dugaan. Tapi sekarang, Kaisar Iblis, nenek moyang ras iblis mereka, ada di sini. Dengan perlindungan Kaisar Iblis, apakah Kaisar Iblis kuno masih perlu takut pada Fang Yu? Tidak peduli betapa kejamnya Fang Yu, dia tidak bisa menyakitinya sekarang. Sebaliknya, itu adalah Fang Yu sendiri, jika Kaisar Iblis ingin mengawasinya, dia akan berakhir dengan menyedihkan. Oleh karena itu, pada saat ini, Kaisar Monster kuno tersenyum bahagia, dengan tidak bermoral. Fang Yu melihat lokasi Kaisar Iblis kuno, dan kemudian ke kerangka di depannya. Kerangka ini, apakah itu benar-benar akan melindungi Raja Iblis kuno? Tidak mengherankan, bagaimanapun juga, itu adalah Kaisar Iblis, nenek moyang dari ras iblis. Adalah normal untuk mengetahui bahwa darah ras iblis mengalir pada Kaisar Iblis kuno, dan itu normal jika ingin melindunginya, pikir Fang Yu. Perlindungan, haha, Li Huoyu mencibir beberapa kali. Hal ini membuat Fang Yu mengerutkan kening, dan hendak bertanya. Retakan, pada saat ini, kerangka Kaisar Iblis di ketinggian mengangkat tangan kanannya lagi. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke arah Fang Yu. Di jari putih mengkilat itu, cahaya berkedip-kedip. Ledakan, detik berikutnya, Fang Yu merasakan tekanan ekstrim, jatuh dari langit, langsung ke tubuhnya. Ini seperti dihantam gunung besar. Ledakan, Fang Yu hanya merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya terjatuh lagi. Desir-desir, pusaran air tembus pandang perlahan terbentuk di depan jari kerangka Kaisar Iblis. Di pusaran air, Anda bisa merasakan gelombang energi sihir yang sangat menakutkan. Boom! Fang Yu jatuh ke tanah. Dia terbaring rata di tanah, dan dia bisa melihat langit di atas langit. Pada saat ini, segel raksasa muncul. Segel ini seperti pusaran air di mata air jernih, berputar perlahan. Di tengah pusaran, energi sihir yang mampu menghancurkan semua makhluk hidup mengembun dengan cepat. Ini sepenuhnya disinkronkan dengan pusaran air di depan jari yang mencuat dari kerangka Kaisar Iblis. Boom boom boom. Pada saat ini, seluruh istana iblis kuno berada dalam keadaan gemetar hebat. Mata merah samar kerangka Kaisar Iblis menatap Fang Yu sepanjang waktu. Meskipun ia tidak berbicara dan tidak dapat melihat ekspresi apapun, tetapi untuk beberapa alasan, ia hanya bisa merasakan niat membunuhnya. Fang Yu sudah menduga niat membunuh ini. Bagaimanapun, Kaisar Iblis disegel oleh orang itu, jadi secara alami dia penuh dengan kebencian terhadap Fang Yu, yang memiliki segel Dao Agung. Pada saat ini, Fang Yu membuka formulir lapisan kedua, dan segel jalan besar muncul di dahinya. Selama dia tidak buta, dia bisa melihat dengan jelas. Sepertinya dia benar-benar ingin membunuhku. Fang Yu berkata dalam hatinya. Desir-desir, di pusaran di atas, Fa dapat dengan cepat mengembun. Ledakan, detik berikutnya, seberkas energi merah meledak. Boom boom boom, energi sihir yang dahsyat meledak ke arah posisi Fang Yu. Saat meledak ke tanah, ia segera meledakkan dunia. Boom boom boom, seluruh tanah hancur, dan sejumlah besar asap beterbangan di udara. Dan yang dihancurkan bukan hanya tanah dalam jarak 100 mil, tapi seluruh istana iblis kuno. Boom, istana iblis kuno yang besar runtuh dengan cepat. Gunung dan bangunan runtuh dan hancur. Tanahnya tenggelam dalam-dalam. Saat ini, langit dan bumi seolah-olah telah berbalik. Debu dan kerikil terlempar ke udara, menutupi seluruh langit. Dan karena tanah dibom hingga terbuka, banyak area kosong yang muncul. Akhir akan datang. Di bawah gelombang energi magis yang menakutkan ini, tulang Kaisar Iblis masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Kaisar Iblis kuno menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan abadi, menahan fluktuasi atmosfer sekitarnya. Pada saat yang sama, saya melihat pemandangan yang terjadi di hadapan saya dengan kaget. Seluruh istana iblis kuno runtuh dalam sekejap. Anda tahu, istana iblis kuno itu sendiri adalah pesona yang sangat besar, dan kekuatan semua bangunan di dalamnya 10 kali lebih tinggi daripada bangunan biasa. Tapi begitu saja,
istana iblis kuno yang jaraknya puluhan ribu mil runtuh. Dan keruntuhannya masih terjadi hanya dalam beberapa detik. Kuat, terlalu kuat. Apakah ini Kaisar Iblis? Kaisar Iblis kuno membuka matanya lebar-lebar, menundukkan kepalanya, dan melihat ke area yang sudah tertutup asap tebal. Disitulah Fang Yu jatuh sebelumnya. Di bawah jari Kaisar Iblis, sulit membayangkan Fang Yu dibombardir di depannya, betapa mengerikannya pemboman sihir yang harus dia tanggung. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak mungkin terluka, kan? Kaisar Iblis kuno melepaskan kesadaran spiritualnya dan ingin menemukan lokasi Fang Yu. Desir, desir, desir. Pada saat ini, 3 suara jelas menembus udara terdengar. Hati Kaisar Iblis kuno bergetar, dan dia melihat ke depan. Aku melihat 3 aura pedang ganas seperti bulan sabit tepat di depan. Menembus asap tebal dan menebas langsung ke tulang Kaisar Iblis. Ketiga aura pedang ini, semuanya memancarkan cahaya biru cemerlang. Itu Fang Yu. Kaisar monster kuno mengertakkan giginya, warna tidak percaya muncul di wajahnya. Tengkorak Kaisar Iblis mengangkat tangan kanannya. Retakan, dinding perisai yang berisi hukum rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dengan jangkauan yang sangat luas. Boom, boom, boom. Ketiga aura pedang diblokir oleh dinding perisai, hanya suara teredam yang keluar. Wow, sosok Fang Yu keluar dari asap tebal, dan sekali lagi muncul dalam pandangan Kaisar Iblis kuno. Pada saat ini, dia sedang memegang pedang dao surgawi bercahaya biru di tangannya. Di atas pedang surga, energi pedang vertikal dan horizontal terus mengelilinginya, sangat ganas. Dinding perisai yang begitu besar. Fang Yu melihat ke dinding perisai yang dilepaskan oleh tulang Kaisar Monster, seolah-olah secara langsung membagi seluruh dunia menjadi 2, tanpa melihat tinggi atau lebarnya. Ini masih kental dalam sekejap. Ini saja sudah cukup untuk melihat kekuatan kerangka Kaisar Iblis. Meski hanya kerangka, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur dari klan besar. Sungguh menakjubkan. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, pedang Qi yang aku potong menghantam dinding perisai, tidak meninggalkan jejak. Baru saja, saat menghadapi pemboman energi sihir itu, Fang Yu memilih untuk menghindar. Kecepatannya cukup cepat untuk meledak sebelum terkena energi sihir. Kalau tidak meledak, hantaman dari depan benar-benar mencekik. Sekarang yang kamu lihat hanyalah kekuatan 30%. Li Huoyu berkata, setelah beberapa saat, ketika dia menyatu dengan tubuhnya, kekuatannya akan meroket lagi, dan kamu akan melihatnya lagi. Tubuhnya akan menyatu sebentar lagi. Dari mana asal tubuhnya? Fang Yu bertanya dengan heran sambil melihat sekeliling. Jauh di langit, tepat di depanmu, kata Li Huoyu, apa yang kamu lakukan sambil melihat sekeliling? Mendengar ini, Fang Yu tertegun sejenak. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke Kaisar Iblis kuno di balik tulang Kaisar Iblis. Pada saat ini, Kaisar monster kuno jelas masih sok, tidak bergerak. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu, tulang Kaisar monster akan menyedot tubuh Kaisar monster kuno? Mengapa dia melakukan ini? Menurut pernyataanmu sebelumnya, bukankah seharusnya dia menyatukan tubuhnya? Petik 2. Tubuh fisiknya pasti jauh dari sini. Mengapa dia harus mencari tubuh fisik untuk menggunakannya terlebih dahulu? Li Huoyu berkata, Kaisar Iblis kuno adalah pengganti yang sempurna. Keduanya berasal dari ras iblis, dan kekuatannya tidak lemah. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menggunakan tubuh untuk sementara waktu. Fang Yu menatap ke arah Kaisar Iblis kuno, matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, Kaisar monster kuno memperhatikan pandangan Fang Yu, pulih dari keterkejutannya, mencibir, dan bertanya dengan keras, Fang Yu. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanku? Tidak apa-apa, Fang Yu mengangkat alisnya. Tidak apa-apa, hahaha, sepertinya kamu juga sangat memperhatikan wajah, tidak masalah. Aku akan menatap ke sini, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bersaing dengan Kaisar Iblis kami. Kaisar Iblis kuno tertawa. Dikatakan, mendengar perkataan Li Huoyu, Fang Yu tahu bahwa Kaisar Iblis kuno akan segera direbut tubuhnya oleh Kaisar Iblis. Oleh karena itu, melihat senyuman Kaisar monster kuno pada saat ini, mau tak mau dia merasa sedikit aneh. Kamu nampaknya sangat bahagia, kata Fang Yu. Senang, tentu saja aku senang. Bukankah seharusnya aku bahagia? Awalnya, meskipun aku bisa bertahan, aku harus mematuhi pengaturan dan instruksi pengadilan suci, dan aku akan kehilangan kebebasanku sejak saat itu. Kaisar Iblis kuno tersenyum,
tapi kamu membantu lagi. Aku sangat sibuk dan membunuh Raja Suci Anran dan tuannya. Dengan cara ini, aku bebas lagi. Sekarang, nenek moyang ras monster kita muncul kembali di dunia. Dia melindungiku dan menggunakan kekuatan abadi untuk memberi makan tubuh fisikku. Jelas, dia menganggapku sebagai satu-satunya pewaris. Dia mengakui identitasku sebagai kaisar monster generasi kedua. Di masa depan, aku hanya akan menjadi semakin kuat, dan semakin kuat, sampai aku benar-benar bisa mengendalikan seluruh ras monster. Semuanya sempurna, Fang Yu. Kau bilang aku tidak seharusnya bahagia. Hahaha, Kaisar Iblis kuno tertawa liar. Fang Yu memandang Kaisar monster kuno itu dan kemudian tersenyum, sepertinya kamu benar-benar bahagia. Tawa Kaisar monster kuno itu tetap sama. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia pikirkan. Baginya, saat ini memang situasi yang baik. Fang Yu, ancaman terbesar, tidak dapat menimbulkan masalah apapun padanya sekarang. Dia sangat bahagia. Retakan. Pada saat ini, kerangka Kaisar Iblis membuat tangannya lagi. Dengan jari terulur, ruang di mana Fang Yu berada bersinar dengan cahaya hitam, langsung berubah menjadi kotak persegi hitam pekat. Fang Yu merasa bahwa dia tiba-tiba jatuh ke dalam jurang, pandangannya menjadi gelap gulita, dan hanya rasa dingin yang tak ada habisnya datang dari sekelilingnya. Di sini, menjadi sangat sulit baginya untuk melepaskan energi aslinya. Sihir macam apa ini? Fang Yu mengerutkan kening. Hahaha, Fang Yu, kamu juga layak untuk tertawa di hadapan yang mulia Kaisar Iblis. Mencari kematian. Melihat Fang Yu ditelan oleh kotak persegi gelap, Kaisar monster kuno itu tertawa lagi. Namun, senyumannya tiba-tiba berhenti. Itu terputus dengan sangat tiba-tiba. Retakan. Kaisar Iblis kuno hanya merasakan nafas menguncinya, membuat tenggorokannya tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Dia ingin memulai, tetapi ternyata anggota tubuhnya kaku dan dia tidak mendengarkan. Adapun kekuatan abadi dalam tubuh, seolah-olah membeku, dan berhenti beroperasi dengan cara apapun. Situasi abnormal yang tiba-tiba mengejutkan hati Kaisar monster kuno. Dia secara tidak sadar mengira ini adalah metode Fang Yu, dan melihat ke depan. Namun, Fang Yu baru saja ditelan oleh kotak persegi itu. Bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk menyerangnya, siapa yang akan melakukannya? Kaisar Iblis kuno berpikir sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke kerangka tak bergerak di depan. Jantungnya berdebar-debar. Tidak, tentu saja tidak. Ini adalah Kaisar Iblis, mengapa Kaisar Iblis harus mengambil tindakan terhadap penggantinya? Tidak ada alasan. Retakan. Tetapi pada saat ini, Kaisar monster kuno tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk. Sumber rasa sakitnya bukan di tubuh, tapi di dalam jiwa. Jiwanya terkoyak, ditarik paksa dari tubuhnya oleh kekuatan tak kasat mata. Kaisar Iblis kuno tidak dapat menahan tingkat rasa sakit ini sama sekali, dan berteriak. Pembuluh darah biru muncul di dahinya, wajahnya pucat, dan tidak ada tempat di tubuhnya yang bergetar hebat. Jiwanya terkoyak. Begitu jiwa terkoyak, niscaya dia akan mati, dan tidak ada peluang keselamatan. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Dalam kepanikan, hati Kaisar monster kuno masih penuh kebingungan. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berakhir seperti ini. Namun, pada saat ini, kerangka Kaisar Iblis di depannya perlahan berbalik dan menghadap Kaisar Iblis kuno. Pada saat ini, Kaisar monster kuno melihat ke mata merah tua di kepala kerangka. Hatinya tiba-tiba kaget. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa apa yang merobek jiwanya adalah tulang belulang Kaisar Iblis di depannya. Penyelamat yang dia pikir. Mengapa? Yang mulia, saya adalah keturunan Anda. Saya telah memperoleh warisan Anda, dan Anda bersedia membiarkan saya menjadi Kaisar Iblis generasi kedua. Mengapa Anda ingin membunuh saya sekarang? Kaisar monster kuno merasa kesal karena rasa sakit yang parah. Berbicara hanya dapat diucapkan dalam bentuk teriakan. Nada suaranya penuh amarah, ketidakpahaman, dan keengganan. Memanggil, kerangka itu tiba-tiba muncul di depannya dari jarak puluhan meter. Kaisar Iblis kuno tidak dapat menahan rasa sakit yang parah, dan tangisannya sangat menyedihkan. Jiwanya hampir terkoyak, namun pertanyaan Kaisar monster kuno tidak mendapat respon apapun. Kerangka Kaisar Iblis hanya berdiri di depannya, tidak bergerak. Aku tidak rujuk. Kenapa membunuhku? Kenapa? Kaisar Iblis kuno masih meraung. Retakan. Pada saat ini,
Kerangka itu mengangkat tangan kanannya dan langsung menekannya ke atas kepala kaisar monster kuno. Ledakan. Saat ini, ada suara keras. Kaisar monster kuno terkejut. Jeritannya berhenti tiba-tiba pada saat ini, dan getaran di tubuhnya juga berhenti. Dia seperti membatu, berdiri diam, tidak bergerak. Nafas di tubuhnya belum hilang, tapi ekspresinya kusam, dan tidak ada ekspresi di matanya. Jiwanya ditampar berkeping-keping oleh tulang Kaisar Iblis. Itu rusak. Pada titik ini, Kaisar Iblis kuno sebenarnya sudah mati. Kematian total. Yang tersisa sekarang hanyalah tubuh fisik. Sebelumnya, dia masih tertawa, penuh semangat, dan membayangkan masa depan Kaisar Iblis kuno. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka kematian akan datang secepat ini? Dia sama sekali tidak siap. Apa yang bahkan tidak dia duga adalah bukan Fang Yu yang membuatnya takut yang membunuhnya, tapi tulang belulang Kaisar Iblis tempat dia berlindung. Bas, tangan tulang Kaisar Iblis memegang tubuh Kaisar Iblis kuno. Berdengung, cahayanya berkedip-kedip, dan tulang Kaisar monster itu bergetar hebat. Detik berikutnya, cahaya kuat menyelimuti tulang Kaisar Iblis kuno dan Kaisar Iblis. Ledakan, sinarnya menghantam langit. Pada saat ini, aura milik Kaisar Iblis kembali melejit. Kakak, di dalam kotak hitam pekat, tanda jalan di dahi Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Dan tanda jalan di pupilnya juga berputar cepat berlawanan arah jarum jam. Pada saat ini, dia telah menemukan cara untuk memecahkan kotak tersebut dan memotong hukum ruang angkasa yang terkait erat. Ledakan. Namun, sebelum dia memutuskan hubungan dengan hukum ruang angkasa, dia merasakan nafas yang tiba-tiba meroket di luar ruang angkasa. Dia segera melihat ke depan. Melalui penglihatan dadawai, dia melihat apa yang terjadi di luar. Tulang Kaisar Iblis menyatu dengan tubuh Kaisar Iblis kuno. Sial, persis sama seperti yang kamu katakan, Kaisar Iblis kuno telah dibawa pergi, kata Fang Yu. Oke, kalau begitu kamu akan bisa melihat, ya, sekitar 50% dari kekuatan Kaisar Iblis. Li Huoyu berkata, jika kamu ingin memahami kekuatannya, ingatlah untuk bergegas, jika tidak maka akan terlambat. Sudah terlambat. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, mengapa terlambat? Ledakan. Saat berbicara dengan Li Huoyu, Fang Yu berhasil memotong hukum luar angkasa di kotak ini dengan mata jalan, membuat sangkar luar angkasa persegi ini benar-benar hancur. Dan pada saat ini, di depannya, perpaduan tulang Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kuno telah selesai. Kakak, sosok Kaisar Iblis kuno masih ada, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Perbedaan yang paling jelas adalah tanda dari 4 sudut pada pupilnya menjadi sangat jelas saat ini. Semburan kecil guntur melintas di sekujur tubuhnya, dan setiap kali melintas, ia akan pecah dan menyatu kembali dengan hukum, dan intensitasnya sangat menakutkan. Fang Yu tahu bahwa Kaisar Iblis kuno tidak lagi ada di depannya. Sebaliknya, seorang Kaisar Iblis dengan tubuh daging setelah Kaisar Iblis bergabung dengan tubuh Kaisar Iblis kuno, penampilannya tidak berubah sama sekali. Tapi mata, sikap dan temperamennya sangat berbeda dari Kaisar monster kuno sebelumnya. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya tampak tenang, namun ada keagungan yang tak ada habisnya di dalamnya. Adapun temperamennya, hanya berdiri di sana membawa paksaan yang sangat sombong, seolah-olah ada ribuan kuda di belakangnya. Retak, krek, krek, gelombang kecil petir melintas di permukaan tubuh Kaisar Iblis, melepaskan kekuatan hukum. Fang Yu memandang Kaisar Iblis di depan dengan ekspresi serius. Lawan setingkat leluhur, dia pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Itu adalah awal dari 10.000 Dao Iblis. Wan Dao Simo terjebak dalam penghalang dan kekuatannya sangat terbatas, masih meninggalkan kesan mendalam padanya. Sekarang, Kaisar Iblis di depannya. Menurut pernyataan Li Huoyu, dia berada di level yang sama dengan Iblis awal 10.000 Dao. Fang Yu tentu saja tidak akan menganggap entengnya. Hei, Li Huoyu, Anran memiliki basis budidaya roh sejati Xuanxian, maka Kaisar Iblis ini hanya bisa lebih tinggi, mungkin basis budidaya apa dia? Fang Yu bertanya, kamu bertanya padaku, siapa yang aku tanyakan? Li Huoyu bertanya balik, apa kamu tidak tahu? Lalu menurutmu dia mungkin ada di mana? Fang Yu bertanya, kamu tidak tahu apakah kamu mengalaminya sendiri? Li Huoyu berkata, selain itu, tingkat keberadaan ini telah bertahan begitu lama, dan menghilang dalam jangka waktu yang lama karena disegel atau alasan lainnya. Kecuali diri mereka sendiri,
tidak ada yang bisa menebak budidaya spesifik mereka tingkat. Bagaimanapun, itu pasti lebih baik daripada roh sejati Xuanxian, kata Fang Yu. Jika kamu membandingkan Kaisar Iblis dengan roh sejati Xuanxian, kamu tidak hanya menghina Kaisar Iblis, tapi juga menghina orang itu. Li Huoyu berkata dengan marah. Fang Yu memandang Kaisar Iblis di depannya, mengangkat tangan kanannya. Berdengung, pedang Dao Surgawi, muncul lagi, bilahnya bergetar sedikit, dan suara pedang panjang terdengar. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan oleh pedang Dao Surgawi mengandung bagian yang sangat mirip dengan aura Kaisar Iblis. Mengapa ada tempat di aura pedang Dao Surgawi yang mirip dengan aura yang dilepaskan dari Kaisar Iblis ini? Apakah itu ilusi atau kebetulan? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Kamu belum menyadarinya, Li Huoyu bertanya. Apa yang kamu perhatikan? Fang Yu bertanya dengan ragu. Petik 2 petik 2. Li Huoyu terdiam beberapa saat, dan berkata, perintah kerajaan binatang kerajaan yang kamu dapatkan dari wasiat tuanmu. Mendengar ini, mata Fang Yu sedikit berubah. Perintah binatang kerajaan. Pada awalnya Dao Tian mengatakan bahwa fungsi Royal Beast Token adalah untuk memberi perintah kepada Monster Beast. Setelah itu, Royal Beast Order dan pedang Dao Surgawi bergabung menjadi satu. Di tempat Fang Yu, dia pada dasarnya melupakan keberadaan Royal Beast Order. Hanya saja, baik di awal atau sekarang, Fang Yu tidak pernah menghubungkan Monster Beast yang guru katakan dengan ras monster saat ini. Anda tahu, monster memang ada di bumi, tetapi mereka semua adalah makhluk asing tingkat rendah. Oleh karena itu, Fang Yu tidak terkejut bahwa Royal Beast Order mampu memimpin monster-monster di bumi. Namun kini tampaknya Royal Beast Order tidak sesederhana itu. Nafasnya sangat mirip dengan Kaisar Iblis. Ini berarti, hei, izinkan aku mengatakannya secara langsung. Royal Beast Order ini ada hubungannya dengan Kaisar Iblis, atau lebih tepatnya, itu diambil dari Kaisar Iblis. Li Huoyu berkata lagi. Fang Yu tercengang saat mengatakan ini. Royal Beast Link diambil dari Kaisar Iblis. Setelah orang itu menyegel Kaisar Iblis di awal, dia mendapatkan Royal Beast Order, dan kemudian memberikannya kepada tuanku, dan kemudian membiarkan wasiat tuanku diberikan kepadaku. Hati Fang Yu bergetar dan bertanya, benarkah? Saya tidak tahu persis bagaimana hal itu dilakukan, tapi spekulasi Anda seharusnya baik-baik saja, kata Li Huoyu. Imperial Beast Order. Fang Yu menatap pedang Dao Surgawi di tangannya dan berkata dalam hatinya, jadi, jika tidak ada Kaisar Iblis, aku juga memiliki kualifikasi untuk memesan seluruh alam iblis dan semua ras iblis. Ordo binatang kerajaan ini, dalam arti tertentu, dapat mewakili Dewa Kaisar Iblis, dan memang merupakan pencegah yang besar bagi ras iblis, dan dapat menekan garis keturunan, kata Li Huoyu. Fang Yu melebarkan matanya dan melihat pedang Dao Surgawi di tangannya. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa peran Royal Beast Order harus mencapai pesawat besar, dan itu akan benar-benar dapat dimainkan ketika bertemu dengan klan monster. Awalnya, dia masih menganggap makanan ini agak hambar. Tidak benar bagimu untuk mempunyai pemikiran seperti itu. Selera seperti apa yang ditinggalkan orang itu? Kata Li Huoyu. Kamu seharusnya, kata Fang Yu. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras. Pada saat yang sama, badai melanda. Fang Yu kembali sadar, matanya menakjubkan, kekuatan sihir melonjak ke depan, dan Kaisar Iblis yang menyatu dengan tubuh Kaisar Iblis kuno, menebas dengan satu pedang. Ilmu pedang surgawi, gaya terakhir. Wow, energi pedang yang mengandung kekuatan surga, menebas secara horizontal, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kaisar Iblis tidak bergerak, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menekan telapak tangannya ke depan. Ledakan. Hukum itu dapat menyerang energi pedang surgawi, meledakkan dunia. Dan di bawah tekanan telapak tangan kanan Kaisar Iblis, energi sihir yang meledak langsung menghilang, memanggil. Energi sihir yang menakutkan melonjak, dan tiba-tiba berhenti seperti ini. Pada saat ini, paksaan. Seluruh ruang telah meningkat ke puncaknya. Dan ruang ini bukan hanya radius puluhan mil atau ratusan mil, tetapi mencakup seluruh istana iblis kuno. Dengan kekuatan abadi miliknya, Kaisar Iblis dapat dengan mudah mengontrol area yang luas di tangannya. Sekarang, apakah ruang di mana seluruh istana iblis kuno berada rusak atau tidak, itu hanya ada dalam pikirannya. Fang Yu bisa merasakan dampak dari tekanan kuat ini pada dirinya sendiri.
Bahkan jika dia berada dalam bentuk tingkat kedua, dia bisa merasakan betapa terbatasnya anggota tubuhnya. Sebenarnya, kamu tidak seharusnya mengeluarkan pedang Dao Surgawi untuk menghadapi Kaisar Iblis. Suara Li Huoyu terdengar lagi di telinganya. Royal Beastling yang terkandung dalam pedang Dao Surgawi ini awalnya diambil dari Kaisar Iblis, yang setara dengan miliknya. Sayang sekali, jika kamu mengeluarkannya seperti ini, itu sama dengan mempermalukan Iblis, Kaisar secara langsung. Kaisar Iblis pasti sedang mengincar pedang Dao Surgawi di tanganmu sekarang. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, apa maksudnya ini? Jika menurutnya memalukan bahwa Royal Beast Order disita, lalu dia melihat tanda jalan besar di dahiku dan di matanya, dia seharusnya merasakannya, penghinaan itu. Sama saja jika kamu tidak mengeluarkannya. Bum bum bum, Kaisar Iblis menggoyangkan tangannya, dan nafas yang dia keluarkan menjadi semakin keras. Tanda 4 sudut di pupil matanya berkilau dengan jalinan cahaya emas dan merah. Dari tampilannya terlihat seperti bentuk silang, namun memiliki 4 sudut yang cukup kentara. Akhirnya, aku akhirnya keluar. Wajah Kaisar Iblis ditutupi dengan sedingin es, dan dia berbicara perlahan, nadanya seperti arus dingin di jurang yang dalam. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yu. Agar kamu bisa bicara, aku pikir kamu bodoh, kata Fang Yu. Kaisar Iblis menatap lurus ke arah Fang Yu, fokus pada jejak jalan yang berkedip dengan cahaya keemasan di dahinya. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, aura kuat yang keluar dari tubuhnya mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Apa hubungan antara kamu dan dia? Kaisar Iblis bertanya lagi. Apa yang kamu maksud dengan siapa? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mengenai informasi orang itu, dia tidak punya apa-apa. Saya hanya tahu bahwa itu adalah keberadaan yang kuat dari umat manusia. Sampai hari ini, dia bahkan tidak tahu nama orang itu. Tetapi Kaisar Iblis telah bertarung dengan orang itu pada awalnya, dia harus mengetahui penampilan orang itu, dan juga mengetahui identitas orang itu. Dadao, hutangnya kembali, kamu akan membayarnya kembali. Nada suara Kaisar Iblis tiba-tiba meninggi. Desir, desir, desir. 4 tanda sudut muncul satu demi satu di sekitar Fang Yu. Tanda 4 sudut berkedip dengan cahaya merah keemasan, dan berisi kekuatan peri yang tak ada habisnya. Kakak, bang, bang, ruang tidak dapat lagi menahan tekanan kuat ini, meledak satu demi satu. Area yang rusak benar-benar gelap. Fang Yu merasakan paksaan yang luar biasa. Saat ini, nafas panas langsung menempel di permukaan tubuhnya. Dengan panas terik ini, bahkan Fang Yu, yang membuka bentuk lapisan kedua, masih bisa merasakan sakit yang nyata. Dia menatap Kaisar Iblis, matanya menakjubkan, dan dia bergegas pergi. Bum bum bum, saat paksaan di sekitarnya telah mencapai titik ekstremnya, Fang Yu menggerakkan tubuhnya dan secara langsung menyebabkan serangkaian keruntuhan ruang. Saat dia bergegas menuju Kaisar Iblis, dia juga membawa bekas hitam pekat yang ditinggalkan oleh ruang yang terkoyak di sepanjang jalan. Fang Yu mengguncang pedang Zongtian Dao dengan erat, melawan kekuatan kursif, dan maju ke depan Kaisar Iblis. Dia mengangkat pedang Dao Surgawi dengan kedua tangannya dan menebasnya di kepala Kaisar Iblis. Di atas pedang surga, aura pedang mengerikan dilepaskan. Menghadapi pedang ini, Kaisar Iblis hanya mengangkat kepalanya sedikit dan mengangkat tangan kirinya. Sebarkan 2 jari dengan tangan kirinya dan langsung ambil pedang. Dia berperilaku ringan, dengan gerakan yang sangat sedikit. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia dengan tegas menebas pedangnya. Ledakan, pedang surgawi menebas dewa yang diangkat oleh Kaisar Iblis. Pada saat ini, saya merasakan kekuatan counter shock yang kuat. Tanda 4 sudut di mata Kaisar Iblis bersinar terang, dan di antara jari-jarinya yang terangkat, hukum pertahanan khusus sebenarnya telah terbentuk. Oleh karena itu, pernyataan yang tampaknya meremehkan antara kedua jari sebenarnya telah membangun perisai yang sangat tebal. Kakak, Fang Yu menekan kekuatan serangan balik, masih menekan pedang Dao Surgawi, menekan sampai mati. Percikan api memercik ke permukaan pedang surga, dan ledakan terus berlanjut. Kaisar Iblis mengangkat kepalanya dan menatap murid Fang Yu yang terbakar seperti api emas. Mereka sangat dekat, ada niat membunuh yang jelas di mata kedua belah pihak. Kakak, hukum antara 2 jari Kaisar Iblis secara bertahap tergores oleh pedang Dao Surgawi. Matanya dingin dengan Fang, tanda dari 4 sudut pupil tiba-tiba menjadi terang. Tetapi pada saat yang sama,
tanda jalan besar di mata Fang Yu tiba-tiba berubah berlawanan arah jarum jam. Ledakan, suara keras, tubuh Kaisar Iblis terkejut. Hukum antara kedua jarinya tiba-tiba hancur. Retakan, dengan kekuatan mengerikan Fang Yu, pedang Tiandao tiba-tiba menebas. Menusuk, sebuah pedang tersapu dari bahu kiri Kaisar Iblis. Seluruh lengan kirinya terbang kali ini, Fang Yu mengangkat tangan kirinya lagi. Saya mendengar bahwa Anda lebih rendah dari permulaan 10.000 cara, maka saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan permulaan 10.000 cara. Fang Yu mencibir, dan tanda bintang berujung 5 di punggung tangan kirinya bersinar dengan cahaya ungu misterius. Cahaya menyala, dan energi sihir milik iblis pertama dari 10.000 alam melonjak. Ledakan, pukulan Fang Yu langsung mengenai dada Kaisar Iblis. Kaisar Iblis mengangkat telapak tangan kanannya dan langsung meraih tangan Fang Yu. Kakak, telapak tangan kanan Kaisar Iblis melepaskan cahaya merah keemasan, dan tiba-tiba menggunakan kekuatan, seolah ingin menghancurkan tinju Fang Yu. Mata Fang Yu tegas, dan dia tidak bermaksud menyusut. Tinju kirinya terkepal erat, dan dia masih melesat ke depan. Bum bum bum, ini adalah persaingan kekuasaan. Pada saat ini, nafas Kaisar Iblis menyelimuti seluruh istana iblis kuno. Setidaknya dalam hal aura, dia benar-benar membuat Fang Yu kewalahan. Namun saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan, Fang Yu dan dia berada di jalan buntu, tidak melepaskannya. Bang bang bang, di bawah kebuntuan antara kedua sisi, ruang di sekitarnya terus runtuh. Saya akan membunuhmu, Kaisar Iblis berkata dengan nada yang sangat dingin, aku ingin balas dendam. Boom, selama kata-kata itu, kekuatan tangan kanan Kaisar Iblis meningkat lagi. Tangan kiri Fang Yu melepaskan kekuatan 10.000 cara, hampir dengan paksa menekannya ke belakang, tulangnya berderit. Kekuatan Kaisar Iblis berasal dari kekuatan abadi yang terkandung di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, kekuatannya sangat kuat. Namun dari segi kekuatan, Fang Yu tidak pernah menyangka akan kalah dari lawan manapun. Ingin membalas dendam, mari kita bicarakan hal itu saat kamu kembali ke puncakmu. Mulut Fang Yu melengkung, matanya melebar. Dia menggeram pelan, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat satu tingkat. Ledakan, pada saat ini, Fang Yu langsung mendapatkan keuntungan besar dalam kebuntuan tersebut. Tinjunya menekan kembali telapak tangan kanan Kaisar Iblis. Ledakan, detik berikutnya, kepala Fang Yu terbanting ke depan. Dahinya mengenai dahi Kaisar Iblis. Engah, suara keras, kepala Kaisar Iblis langsung hancur berkeping-keping. Bentak, Fang Yu menamparkan kepalanya lagi. Retakan, kepala Kaisar Iblis hampir langsung ditampar, dan suara seperti air mata datang dari posisi tulang leher. Fang Yu mengangkat kakinya lagi dan tiba-tiba menendang ke depan. Ledakan, tendangan ini mengusir Kaisar Iblis. Bang long, tubuh Kaisar Iblis langsung diledakkan ke celah ruang di belakang, dan napasnya menghilang. Bagus, pertarungan yang bagus. Tuan, mundur dari kejauhan. Han Miaoyi, yang sedang menyaksikan pertempuran dengan indera spiritualnya, melihat pemandangan ini, dan sangat bersemangat hingga dia menari. Seperti yang diharapkan untuk menjadi master. Aku berkata, tidak peduli lawan apa yang kamu hadapi, master tidak akan kalah. Apakah kamu yakin sekarang? Kata Han Miaoyi, tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi sebenarnya kalimat ini adalah apa yang dikatakan oleh kesadaran iblis kepada kesadaran ilahi. Saya tidak pernah meragukan kekuatan saudara Fang. Anda pikir saya tidak yakin, tetapi pemikiran subjektif Anda. Sifat ilahi Han Miaoyi berkata dengan tenang. Kamu sudah mengkhawatirkan ini dan itu sebelumnya, bukankah kamu meragukan kekuatan tuannya? Apa yang masih kamu perdebatkan? Mo Xing Han Miaoyi membuka matanya dan berkata, saya tidak berniat berdebat dengan Anda, dan situasi pertempuran saat ini belum ditentukan. Sebaiknya Anda diam. Kata ilahi Han Miaoyi dengan alis mengerutkan kening. Bol, siapa yang mau bicara denganmu? Sebaiknya kamu berhenti bicara, ganggu minatku, aku harus mempelajari pertarungan master yang sebenarnya. Mo Xing Han Miaoyi berkata dengan marah. Fang Yu melihat ke tempat di mana Kaisar Iblis menghilang, dan melirik tinjunya. Tidak ada rasa ringan di wajahnya. Meskipun dia baru saja memenangkan ronde tersebut, dia tahu. Kekuatan sebenarnya dari Kaisar Iblis belum terungkap. Kakak, benar saja, dalam waktu singkat, sosok Kaisar Iblis muncul lagi di depan Fang Yu. Posisi bahu kirinya yang dipenggal masih kosong.
Dia menoleh dan melirik ke bahu kirinya. Retakan. Detik berikutnya, cahaya merah keemasan muncul di bahu kiri, mengembunkan lengan semi-transparan dengan hukum rumit di dalamnya. Lemah. Nada suara Kaisar Iblis menghina. Kata-katanya jelas ditujukan pada tubuh Kaisar Iblis kuno. Wah, kamu merampas daging keturunanmu, dan kamu masih memarahinya. Bukankah ini terlalu tidak bermoral? Fang Yu mengangkat alisnya ke kejauhan dan berkata. Kaisar Iblis mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yu, ekspresinya semakin dingin. Kaisar Iblis, jika kamu ingin membunuhku, ini tidak cukup sekarang. Fang Yu berkata lagi, saya sarankan Anda segera mendapatkan tubuh Anda kembali, dan kemudian datang kepada saya setelah fusi, jika tidak maka tidak akan ada apa-apa. Artinya, Anda tidak tahan dengan pukulan keras saya. Kata-kata ini, tentu saja, sengaja membuat marah Kaisar Iblis. Namun, suasana hati Kaisar Iblis tidak banyak berubah. Dia menatap Fang Yu sebentar, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Fang Yu melihat ke atas sepanjang garis pandang Kaisar Iblis, dan menemukan bahwa awan besar kabut putih telah mengembun di atas langit. Kelompok kabut putih ini seperti awan, tampak sangat mendadak dan tidak pada tempatnya di ruang yang terfragmentasi ini. Kapan awan ini muncul? Fang Yu mengerutkan kening. Jangkauan awan ini tidaklah kecil, sebaliknya, bisa dikatakan cukup besar. Itu muncul secara diam-diam, dan bahkan, kesadaran ilahi belum menyadari keberadaannya sebelumnya. Artinya, awan ini muncul dalam sekejap, dan tidak ada proses pembentukannya. Mata Fang Yu berkedip, menatap Kaisar Iblis. Menilai dari reaksi Kaisar Iblis, ini seharusnya bukan teknik sihir yang dia gunakan. Lalu, apa itu? Tepat ketika Fang Yu masih bertanya-tanya tentang awan, Kaisar Iblis tiba-tiba meninju. Ledakan, bayangan tinju melebar di udara, langsung mengenai Fang Yu di tengah. Memanggil, Fang Yu terlempar ke belakang dan terbang keluar. Desir-desir, Kaisar Iblis mengangkat telapak tangan kanannya, dan kapak emas murni terkondensasi di telapak tangannya. Begitu kapak besar ini muncul, ia segera melepaskan kekuatan mengerikannya. Bum bum bum, dengan lokasi Kaisar Iblis sebagai pusatnya, hembusan angin menyapu, membentuk tornado. Om, pada saat ini, semburan cahaya tiba-tiba muncul di dalam awan yang menjulang di atas langit, dan berkedip-kedip dengan frekuensi tertentu. Kakak, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti Kaisar Monster dan kapak raksasa di tangannya. Pada saat ini, kekuatan kapak raksasa dengan cepat ditekan. Kaisar Iblis mengangkat kepalanya lagi, melihat ke awan yang naik dari langit, dan berkata dengan dingin, aku harus membunuhnya. Sekarang juga, di sini. Bunuh dia dan aku akan pergi. Objek ucapannya, bukan Fang Yu, atau keberadaan lainnya, tapi awan di langit. Berdengung, awan masih bersinar, kapak raksasa emas murni di tangan Kaisar Iblis bergetar. Pada saat ini, wajah Kaisar Iblis menjadi sulit untuk dilihat. Ini adalah perubahan yang sangat nyata. Bahkan jika dia pernah menghadapi Fang Yu sebelumnya, ekspresinya tidak berubah selama pertempuran, dan ekspresinya sangat suram saat ini. Kalau begitu beri aku kesempatan untuk menyerang. Dengan satu pukulan, aku akan pergi. Kaisar Iblis mengertakkan gigi dan berbicara lagi. Kali ini, nadanya sudah memohon. Kaisar Iblis yang bermartabat, orang kuat di tingkat leluhur klan besar, bahkan ingin berbicara dengan nada ini. Pada saat ini, Fang Yu, yang telah menstabilkan sosoknya di kejauhan, juga menatap awan di langit, matanya berbinar karena terkejut. Apa sebenarnya kumpulan awan besar ini? Apakah Kaisar Iblis sedang berkomunikasi dengan awan ini? Dilihat dari wajah dan nada suara Kaisar Iblis, dia masih memiliki kewaspadaan dan kewaspadaan tertentu terhadap awan ini. Apa-apaan ini? Fang Yu terkejut sesaat, dan tiba-tiba menyadari keberadaan awan. Pukulan, pukul aku, Kaisar Iblis berkata lagi. Desir-desir, pada saat ini, kekuatan tak terlihat yang menyelimuti Kaisar Iblis tiba-tiba mundur. Ledakan, aura sombong dari kapak raksasa emas murni di tangan Kaisar Iblis dilepaskan lagi. Mata Fang Yu berbinar, dan dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Kaisar Iblis. Kaisar Iblis memegang kapak raksasa di satu tangan, menatap Fang Yu, dan berkata, jika kamu bisa menerima pukulan ini, maka di masa depan, kita harus mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku pasti akan menghukummu dengan tanganku sendiri. Di sela-sela kata-katanya, Kaisar Iblis mengangkat kapak raksasa emas murni.
Bentuk kapak-kapak raksasa ini agak istimewa, memperlihatkan bentuk 4 sudut. Tampaknya itu agak mirip dengan tanda di mata Kaisar Iblis. Ledakan, mengangkat kapak raksasa itu segera meledakkan dunia. Kekuatan surgawi emas, seperti naga api, melesat langsung ke langit. Bum bum bum, ruang di sekitarnya banyak hancur, dan lingkungan sekitarnya berangsur-angsur menjadi gelap gulita. Di lingkungan gelap, api emas yang dilepaskan dari kapak dan kapak raksasa emas menjadi lebih menonjol. Dan bukan ini intinya, kuncinya adalah kekuatan yang terkandung dalam kapak ini cukup menakutkan. Miliki kekuatan untuk menelan langit. Kaisar Iblis itu tanpa ekspresi, dan kapak raksasa di tangannya tiba-tiba terbanting. Ledakan, saat ini, dunia telah berubah drastis. Mulai dari posisi Kaisar Iblis, kekuatan kapak raksasa tiba-tiba padam. Bum bum bum, di mana kekuatan kapak raksasa itu lewat, ruang itu benar-benar hancur. Menghadapi pukulan ini, Fang Yu tidak punya kemungkinan untuk menghindar. Dia hanya bisa menerima pukulan itu secara langsung. Fang Yu memegang pedang Tiandao secara horizontal di depannya, dan jari telunjuk tangan kirinya menempel di tengah bilahnya. Dao Fa itu murni, Jian Gang terkuat. Di antara murid-murid Fang Yu, tanda jalan besar itu berbelok. Bas, pada saat ini, pedang surgawi berkedip. Wow, geng pedang yang tak terlihat, di depan tubuh Fang Yu, langsung mengembun dan terbentuk. Berdengung, bilah pedang Dao surgawi bergetar, dan api biru menyala di bilahnya, dan energi pedang dikonsumsi dengan cepat. Ledakan, detik berikutnya, kekuatan Kaisar Iblis menebas dengan kapak raksasa yang diledakkan di depan pedang surga. Boom, bumi berguncang. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan benar-benar meruntuhkan ruang di mana seluruh istana iblis kuno berada, mengubahnya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Segala sesuatu di ruang angkasa jatuh ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Wow, pada saat ini, awan di langit melepaskan seberkas cahaya yang langsung menyelimuti Kaisar Iblis. Kali ini, Kaisar Iblis tidak melawan lagi, dan menyingkirkan kapak raksasa emas murni. Memanggil, nafas Kaisar Iblis menghilang seketika meskipun Kaisar Iblis menghilang, kekuatan pukulan yang dia tebas dengan kapak raksasa emas murni sebelum menghilang terus menyebar. Bum bum bum, suara ledakan yang memekakkan telinga terus terdengar. Fang Yu, yang telah menahan serangan itu secara langsung, secara paksa didorong mundur oleh kekuatan yang menakutkan ini. Tapi Jian Gang terkuat yang dia kental dengan pedang Dao surgawi masih dipertahankan. Jian Gang tidak terlihat, tetapi di bawah serangan yang kuat, ia tiba-tiba menunjukkan garis besarnya. Itu adalah perisai setengah lingkaran dengan kekuatan surga di dalamnya. Geng pedang terkuat sebenarnya adalah salah satu ilmu pedang surgawi. Dan gaya ini juga merupakan satu-satunya jurus pertahanan dalam ilmu pedang Tiandao, dan disebut Taoisme murni dalam ilmu pedang. Seperti namanya, geng pedang ini dibentuk dari kekuatan yang paling murni, sehingga tidak memiliki kekurangan dan bisa disebut sebagai yang terkuat. Bahkan saat menghadapi pukulan mengerikan dari Kaisar Iblis, tidak ada retakan di permukaan Jian Gang, dan tetap utuh. Namun, pada saat seluruh ruangan terkoyak oleh kapak ini, wajar jika Fang Yu didorong mundur secara paksa. 16.678 jaringan Tiongkok. Berdengung, pedang Dao surgawi di tangan Fang Yu bergetar sangat keras. Jelas sekali, menahan pukulan ini juga mendekati batas kekuatan pedang Dao surgawi saat ini. Panggil, Fang Yu menghela napas dan melihat ke depan, mengerutkan kening, matanya penuh inspirasi. Dia telah memperhatikan situasi Kaisar Iblis. Dia menyaksikan semua yang terjadi sebelum dan sesudah Kaisar Iblis menghilang. Awan itu, mata Fang Yu berkedip. Hari ini, Kaisar Iblis telah menghilang, tetapi awan di langit masih belum menghilang. Benar saja, masih tertembak, tidak heran, pikirkan sendiri. Berapa banyak keberadaan legendaris yang kamu temui hari ini? Li Huoyu berkata dengan ringan. Hantu, pemakan bintang, Kaisar Iblis. Memang benar, kekuatan lawan yang ditemui Fang Yu hari ini bahkan lebih tinggi daripada gabungan semua lawan di masa lalu. Yang kamu maksud dengan itu, mengacu pada hati Fang Yu, bergetar. Keberadaan Star Devourer yang dapat secara paksa mentransfer keadaan kekerasan, dan membiarkan Kaisar Iblis berkompromi. Siapa lagi yang bisa, kata Li Huoyu. Fang Yu tahu bahwa apa yang dikatakan Li Huoyu, persis dengan hukum pesawat. Bum bum bum, ledakan berlanjut, dan kekuatan sihir dari pukulan Kaisar Iblis masih berlanjut.
Seluruh ruang di mana istana iblis kuno berada telah runtuh. Terletak di istana kekaisaran ini, banyak biksu monster kuno yang awalnya sujud ke arah kaisar iblis, semuanya mengikuti ruang ini untuk memusnahkan. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan hidup mereka, dan mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Energi sihir yang ganas mengalir deras, meninggalkan mereka tanpa waktu reaksi sedikit pun, hanya mengikuti ruang untuk dipecah bersama. Han Miaoyi juga diangkat ke posisi yang jauh oleh kekuasaan. Meskipun fisiknya cukup mempesona, dia masih terluka saat ini, mengambang di kehampaan yang gelap. Bagaimana bisa, begitu kuat? Han Miaoyi bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh keterkejutan. Bum bum bum, raungan itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan berhenti. Fang Yu terpaksa mendorong lebih dari 100 mil jauhnya. Dia menurunkan tangannya, hanya merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Sedangkan untuk pedang Dao Surgawi, bilahnya terus bergetar dan bersenandung. Fang Yu melihat sekeliling, matanya berkedip karena terkejut. Kekuatan kapak sebelum Kaisar Iblis pergi, sangat menakutkan. Konsekuensi yang bisa dilihat sekarang, adalah ruang di mana seluruh istana iblis kuno berada runtuh. Jika tidak ada Fang Yu di depannya, maka bukan hanya area seperti itu yang akan hancur, tapi pasti akan diperluas beberapa kali. Tetapi pada saat ini, Kaisar Iblis telah menghilang, dan Fang Yu tidak perlu terlalu peduli dengan urusan Kaisar Iblis. Yang dia pedulikan sekarang, adalah awan yang belum menghilang di langit. Jika awan mewakili kehendak hukum pesawat, maka ia belum menyebar, artinya, hukum pesawat masih ada hubungannya. Tapi Kaisar Iblis sudah pergi, tapi masih ada hubungannya dengan hukum pesawat. Hal yang paling mungkin adalah menemukan Fang Yu. Fang Yu menyingkirkan pedang Dao Surgawi, menatap awan di atas, dan berkata, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Awan besar melayang begitu saja di ruang gelap, tidak bergerak, seolah diam. Pertanyaan Fang Yu tidak mendapat tanggapan apapun. Mengapa mengabaikanku? Fang Yu mengerutkan kening. Membaca, hadapi hukum pesawat, sebaiknya jujur. Li Huoyu mengingatkan, jika kamu membuatnya kesal, itu bukan lelucon. Fang Yu menyipitkan matanya, bukan karena dia belum pernah membuat marah hukum pesawat sebelumnya. Namun, itu masih terjadi ketika bumi sedang naik, dan sebagai hasilnya, dia dikirim ke bintang roda kematian. Itulah hukum bidang terendah, yang Anda hadapi sekarang, tetapi hukum bidang besar. Li Huoyu berkata dengan ringan, seharusnya aku memberitahumu sebelumnya, pesawat hebat hari ini adalah produk perpaduan berbagai lapisan masa lalu. Hukum bidang dari bidang-bidang besar juga merupakan hasil fusi dari hukum bidang dari banyak bidang. Anda bisa memikirkannya, hukum pesawat besar ini, berapa besar kekuatan yang dimilikinya Fang Yu tidak berbicara. Tentu saja dia mengetahui kekuatan hukum pesawat besar. Hanya saja sekarang, yang lebih dia pedulikan adalah, apa yang ingin dia lakukan setelah hukum pesawat tetap berlaku. Jika ada yang ingin kamu katakan secara langsung, kata Fang Yu lagi. Ledakan. Detik berikutnya, seberkas cahaya meledak dari bawah awan, dan langsung menyelimuti Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu merasakan tubuhnya menjadi ringan dan berkibar. Saat dia melihat ke bawah, hatinya membeku. Pada saat ini, dia tidak dalam bentuk normal, tetapi telah menjadi kesadaran, mengambang di ruang yang aneh. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan senjata, dia tidak dapat menggunakan energi aslinya, dan dia bahkan tidak dapat mengayunkan tinjunya. Dalam keadaan kesadaran ini, yang bisa dia lakukan, hanyalah berpikir. Di depan matanya, ada awan besar kabut yang kacau. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, dia juga tidak bisa merasakan keberadaan lain di sekitarnya, yang ada hanya kekacauan di bidang penglihatannya. 78 Jaringan Tiongkok. Fang Yu tidak terburu-buru. Menurutnya, jika hukum pesawat ingin merugikannya, hal itu sudah mungkin dilakukan sejak lama, dan tidak perlu ditunda hingga sekarang. Sekarang hukum pesawat mengizinkannya memasuki ruang aneh ini, pasti ada alasan lain. 166. Dalam kekacauan itu, Fang Yu merasa dia terus melayang dan tidak pernah diam. Tidak ada suara di sekitar, saya juga tidak bisa merasakan nafas apapun. Proses ini berlangsung terus-menerus. Fang Yu telah menunggu perubahan. Ia percaya bahwa hukum pesawat harus memberitahunya sesuatu atau membuat persyaratan tertentu. Dia sudah siap sepenuhnya, menunggu hukum pesawat berbicara. Namun, dia telah menunggu,
tetapi dia tidak pernah menunggu situasi apapun. Kesadarannya hanya berkeliaran di kabut yang kacau. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan tidak bisa merasakan keberadaan tubuh fisik, jadi dia hanya bisa melihat segala sesuatu di depannya dengan datar. Otaknya bekerja cepat, memancarkan segala macam pikiran. Waktu berlalu setiap menit. Suasana hati Fang Yu tidak lagi tenang, dan lambat laun mulai mudah tersinggung dan cemas. Sial, bukankah itu hanya akan membuatku terjebak di sini? Masih banyak yang harus kulakukan. Fang Yu berkata dalam hatinya. Dia mulai mencoba keluar dari ruang ini. Namun, tidak ada cara untuk memulainya. Saat ini, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Dia hanya memiliki kesadaran yang tersisa, tidak mampu menampilkan sedikit pun energi sejati, dia juga tidak dapat menggunakan tangannya. Penemuan ini membuat suasana hati Fang Yu semakin cemas. Semakin dia ingin keluar dari sini, semakin dia bisa merasakan ketidakberdayaannya sendiri, yang menambah kegelisahan batinnya. Kecemasan semakin kuat, dan semakin kuat, semakin menjijikkan ruang tempat Anda berada saat ini. Sejujurnya, rasa sakit yang dirasakan Fang Yu sekarang lebih kuat daripada dipukuli di luar. Dia lebih suka dipukuli sampai ke tulang tubuhnya daripada terjebak dalam sangkar seperti itu. Ini seperti sangkar kesadaran. Kesadaran Fang Yu terperangkap di dalam, tetapi tubuhnya masih berada di luar. Hanya ada satu kesadaran, tidak ada yang bisa dilakukan. Ah, Fang Yu sedikit marah, meraung dalam hati. Namun, aumannya terbatas pada hatinya, dan tidak bisa keluar. Sangkar kesadaran ini sepenuhnya mengunci Fang Yu. Pemilik, Han Miaoyi kembali ke tempat Fang Yu berada. Saat ini, Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Matanya masih terbuka, tapi entah kenapa, seluruh orang dalam keadaan statis, dan tidak ada bekas amarah. Tuan, ada apa denganmu? Han Miaoyi melangkah maju dan membuka matanya lebar-lebar. Wow, Bei melepaskan mantel Fang Yu, naik ke bahu Fang Yu, dan menatap awan di atas. Binatang kosong itu juga merangkak keluar dari sakunya, melompat ke atas kepala Fang Yu, dan terus menghentakkan kakinya. Jelas sekali, dia mengambil kesempatan untuk membalas Fang Yu. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghentakkan kakinya, Fang Yu tetap tidak bergerak, tanpa mengerutkan kening. Tuan, ada apa dengan Tuan? Han Miaoyi bertanya lagi dengan mata terbelalak. Ini ada hubungannya dengan awan di langit. Dewa Han Miaoyi berkata dengan tenang. Keadaan saudara Fang saat ini mirip dengan memasuki konsentrasi. Tubuh fisik masih ada di sini, tetapi jiwa atau kesadaran sudah tidak ada lagi. Loh, kenapa begini? Awan apa ini? Aku akan naik dan membubarkannya. Lampu merah menyala di mata Mo Xing Han Miaoyi, dan dia akan bergegas ke langit. Namun, kesadaran ilahi Han Miaoyi terpaksa tetap di tempatnya. Pikiran kedua kesadaran itu saling bertentangan. Tubuh hanya bisa diam di tempatnya, tidak bisa bergerak. Kamu, apakah kamu memblokirku lagi? Apa yang ingin kamu lakukan? Mo Xing Han Miaoyi meraung marah. Jangan bersuara, jika kamu membubarkan awan, saudara Fang mungkin tidak akan pernah pulih. Sifat ilahi Han Miao berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, Mo Xing Han Miaoyi terdiam. Tapi dia tetap tidak marah, dan berkata, saya tidak percaya guru bisa semudah itu. Percuma kalau tidak percaya, awan ini jelas tidak ada pada level yang sama dengan kita. Sifat ilahi Han Miaoyi menyipitkan mata dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang setara. Apa maksudmu? Mo Xing Han Miaoyi bertanya. Singkatnya, ini bukanlah eksistensi yang bisa kita lawan. Dewa Han Miaoyi mengerutkan kening dan berkata, saudara Fang akan menemukan cara untuk keluar, dan pihak lain mungkin tidak menginginkan nyawa saudara Fang, jika tidak, metodenya tidak akan begitu lembut. Mo Xing Han Miaoyi mengepalkan tangannya, menggigit bibirnya lagi, dan menatap Fang Yu. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan kesadaran ilahi. Tidak mungkin, dia juga tahu bahwa otaknya tidak sebaik itu, dan apa yang dikatakan kesadaran ilahi selalu terdengar masuk akal. Fang Yu masih berdiri diam di tempat. Kesadaran tuannya tidak ada, jadi dia seharusnya tidak merasakan apapun sekarang, kan? Mo Xing Han Miaoyi tiba-tiba teringat sesuatu, matanya yang indah berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, kata sifat ilahi Han Miaoyi. Jadi, Mo Xing Han Miaoyi mengulurkan tangannya ke arah Fang Yu. Dia meremas hidung Fang Yu dan menyentuh pipinya lagi.
Fang Yu masih tidak bergerak seperti yang diharapkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dewa Han Miaoyi mengerutkan kening. Petik 2 titik titik titik. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengenal masternya sebentar sementara masternya tidak merasakannya. Mo Xinghan Miaoyi menjawab dengan wajar, biasanya tidak ada peluang seperti itu. Saat saudara Fang kembali normal, saya akan memberitahunya. Sifat ilahi Han Miaoyi berkata dengan ringan. Telapak tangan Mo Xinghan Miaoyi bergerak ke bawah, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia segera menarik tangannya. Apa kamu tidak ingin tahu tentang struktur tubuh sang majikan? Sebagai dewa dan iblis, kita masih kalah dengan sang majikan. Apa kamu tidak penasaran dengan fisik sang majikan? Setan Han Miaoyi berkata tanpa menyerah. Saya tidak ingin tahu, saya juga tidak penasaran. Sifat ilahi Han Miaoyi berkata dengan dingin. Oh, aku akan memberikan laporan kecil, dan kamu mampu melakukan ini. Mo Xinghan berkata dengan muram. Dewa Han Miaoyi berhenti berbicara. Di ruang yang hancur, Fang Yu yang tenang, dan awan yang tenang di langit, keduanya tampak sangat tiba-tiba dan aneh. Fang Yu saat ini sudah terpana. Setelah memasuki ruang ini, kesadarannya seperti balon, melayang tanpa tujuan dalam kekacauan. Berapa lama hal itu berlangsung, dia tidak tahu, tapi rasanya sudah lebih dari 100 tahun. Dari awal menunggu, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi cemas, mania, dan marah, lalu perlahan memasuki keadaan bodoh. Dia bahkan merasa akan terjebak di ruang ini selamanya. Wow, tepat ketika Fang Yu putus asa, matanya berkedip, dan bola cahaya muncul. Kelompok cahaya ini tidak dapat melihat garis besarnya, tetapi sangat mempesona. Jangan memprovokasiku lagi. Sebuah suara memenuhi telinga Fang Yu seperti hongsong. Fang Yu hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar karena suara gelombang dahsyat ini. Wow, detik berikutnya, dia tidak lagi merasakan ringan di tubuhnya. Penglihatan di depannya juga telah kembali dari kekacauan semula ke ruang yang gelap dan hancur. Pemilik, Han Miaoyi berada tepat di depannya, berteriak penuh semangat. Fang Yu menundukkan kepalanya, melihat tubuhnya, lalu melihat sekeliling. Dia memang kembali normal. Sudah berapa lama di luar? Fang Yu bertanya pada Han Miaoyi sambil memandang Han Miaoyi. Berapa lama? Tidak butuh waktu lama, Tuan, Anda akan diam kurang dari 1/4 jam. Han Miaoyi berpikir sejenak dan menjawab. Hanya 1/4 jam. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh keterkejutan. Di ruang itu, dia benar-benar merasa telah menghabiskan waktu ratusan tahun. Bukan 1 abad, tapi juga puluhan tahun. Aku tidak memikirkannya. Di dunia luar, itu hanya 1/4 jam. Kesenjangannya terlalu besar. Apakah kesadaranku mengalami ilusi? Di lingkungan itu, aku benar-benar tidak bisa merasakan aliran waktu. Fang Yu berpikir, karena kamu merasa 100 tahun telah berlalu, itu berarti 100 tahun memang telah berlalu. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar di telinganya. Sejauh menyangkut Fang Yu, apakah itu suara Han Miaoyi atau suara Li Huoyu, itu sudah lama sekali. Padahal, bagi Han Miaoyi dan Li Huoyu, mungkin hanya memakan waktu 1/4 jam. Itulah hukum pesawat. Mengontrol waktu dalam jarak terbatas sama seperti bermain untuk itu. Li Huoyu berkata dengan ringan, apakah itu mengatakan sesuatu padamu? Sebelum mengizinkan saya kembali, ia mengatakan sesuatu, izinkan saya berhenti memprovokasinya, kata Fang Yu. Itu untuk memperingatkanmu. Li Huoyu berkata, jebak kesadaranmu dan biarkan kamu menanggung siksaan yang lama. Mata Fang Yu berkedip-kedip, dan dia masih memiliki ketakutan tentang perasaan terjebak dalam kesadaran. Dia telah berada di jalur kultivasi selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar tidak berdaya seperti sebelumnya. Bagi pemiliknya, ini adalah hal yang baik. Pola pikirnya pasti telah berkembang pesat, dan jika Anda menghadapi dilema seperti itu di masa depan, Anda juga dapat menghadapinya dengan tenang. Kata air mata dingin menangis. Saya tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, jika aku melakukannya lagi, aku masih tidak bisa berbuat apa-apa, aku hampir menjadi gila. Jangan khawatir, ambil saja cara seperti kesadaran. Apakah menurut Anda ada orang yang bisa menguasainya? Hanya hukum bidang dari bidang besar yang memiliki kemampuan ini, kata Li Huoyu.